Kunjungan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya kini menjadi kenyataan. Presiden Suriah Ahmed Al-Shara resmi tiba di Amerika Serikat untuk kunjungan kenegaraan pertamanya. Langkah ini bukan hanya bersejarah, tapi juga mengubah peta hubungan dua negara yang selama puluhan tahun saling bermusuhan. Kedatangan Al-Shara pada Sabtu 8 November 2025 malam menandai pertama kalinya seorang presiden Suriah menginjakan kaki di AS sejak kemerdekaan Suriah tahun 1946. Menurut Gedung Putih, ia akan bertemu langsung dengan Presiden Donald Trump di Washington pada Senin 10 November 2025. Pertemuan ini disebut sebagai langkah bersejarah menuju kerjasama baru antara dua negara yang dulu saling menuding sebagai musuh ideologis. Transformasi politik Ahmed Al-Shara membuat dunia terkejut. Beberapa tahun lalu, ia adalah buronan internasional dengan hadiah tangkap senilai 10 juta dolar AS dari pemerintah Amerika karena dianggap terkait jaringan Al-Qaeda. Namun situasi berubah drastis. Setelah kelompok pemberontak yang dipimpinnya menggulingkan Bashar al-Assad pada akhir 2024, Al-Shara mulai menata ulang citranya. Ia kini tampil sebagai negarawan pragmatis, berusaha memulihkan Suriah dari reruntuhan perang saudara selama 14 tahun. Washington pun mencabut status buronannya pada Desember 2024 dan pada Juli 2025, AS secara resmi menghapus kelompoknya dari daftar organisasi kelompok bersenjata. Kini, orang yang dulu diburu justru diundang sebagai tamu kehormatan di Gedung Putih. Kunjungan Al-Shara ke Washington tak sekedar simbol rekonsiliasi. Menurut Thomas J. Barak Jr., utusan khusus AS untuk Suriah, kunjungan ini diharapkan menghasilkan penandatanganan perjanjian agar Suriah bergabung dalam koalisi internasional melawan ISIS yang kini beranggotakan 88 negara. Langkah ini menjadi penting karena meski ISIS sudah melemah, sel-sel tidurnya masih aktif di Suriah bagian utara dan Irak. Bagi Washington, kehadiran Al-Shara bisa menjadi kunci baru dalam stabilisasi Timur Tengah. Selain isu keamanan, fokus utama pembicaraan di Washington adalah rekonstruksi Suriah pasca perang. Menurut Menteri Luar Negeri Suriah Asad Hassan Al-Saibani, agenda tersebut akan membahas pembangunan kembali infrastruktur, layanan publik, dan ekonomi nasional. Bank Dunia memperkirakan biaya rekonstruksi Suriah mencapai 216 miliar dolar AS atau sekitar 3.600 triliun rupiah. Al-Shara diharapkan akan meminta bantuan internasional termasuk dukungan dari AS dan sekutunya. Bahkan beberapa laporan menyebut Washington tengah menyiapkan kehadiran militer terbatas di pangkalan udara Damaskus untuk mendukung fakta keamanan baru antara Suriah dan Israel. Bersamaan dengan kunjungan ini, Kementerian Dalam Negeri Suriah mengumumkan operasi besar-besaran untuk menumpas sisa-sisa ISIS di berbagai wilayah. Dalam sehari, lebih dari 60 penggerebekan dilakukan di Aleppo, Idlib, Hama, Homs, hingga Damaskus. Sedikitnya 71 orang ditangkap dan senjata serta bahan peledak disita. Pemerintah menyebut operasi itu sebagai bagian dari upaya nasional memerangi kelompok bersenjata dan menjamin keamanan publik, langkah yang juga ingin ditunjukkan kepada dunia bahwa Suriah kini siap bekerja sama. Ahmed Al-Shara bukan sosok tanpa masa lalu kelam. Ia pernah menjadi anggota Al-Qaeda, ditangkap di Irak tahun 2005, dipenjara selama 6 tahun, lalu kembali memimpin kelompok militan di Suriah sebelum akhirnya meninggalkan ekstremisme pada 2016. Kini, setelah menumbangkan rezim Assad dan menghapuskan statusnya dalam kelompok bersenjata, Al-Shara tampil sebagai simbol perubahan politik besar di Timur Tengah, dari pemberontak menjadi presiden yang diakui dunia. Kunjungan Al-Shara ke Washington disebut sebagai babak baru sejarah Suriah. Dari sosok buronan yang dulu diburu, kini ia disambut di Gedung Putih. Apakah ini awal dari perdamaian yang nyata? Atau sekadar strategi geopolitik baru?